Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan Xiaoyan yang telah berpisah dengan putrinya. Dan setelah itu Xiaoyan melanjutkan kompetisi ini ke dalam bagian kedua, yang dalam bagian kedua ini adalah hutan ilusi yang banyak penuh harta. Dan di dalam kota kuno Xiaoyan pun bertemu banyak orang dari alam menengah, terutama Kongbing dari Sekte Ling, dia yang memimpin kawasan kuno ini. Namun di saat tengah malam banyak monster menyerang, akhirnya pertempuran besar pun terjadi, dan di sini Xiaoyan pun dengan kekuatan apinya dia mampu membantai semua monster dan mendapatkan banyak energi. Hal ini membuat Kongbing pun benar-benar sangat murka. Lalu Xiaoyan juga segera menyerap energi dari kristal yang dimurnikan oleh api surgawi. Kekuatan Xiaoyan pada saat-saat ini benar-benar melonjak. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan aura tahap akhir dari Dosian Bintang 4. Kongbing melihat pemandangan ini dengan penuh kemarahan dan ekspresi garang di wajahnya. Dirinya segera kembali berteriak dengan marah. Kongbing berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berasal dari alam bawah. Dan mereka benar-benar mencari kematian. Suara itu pun segera menyebar perlahan dan segera sampai ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Kongbing bahwa dirinya khawatir merekalah yang mencari kematian. Setelah selesai berbicara, aura dari Dosian Bintang 4 Xiaoyan pada saat ini segera melonjak. Xiaoyan segera berteriak, di manakah tim Veles. Bersamaan dengan hal tersebut puluhan orang pada akhirnya segera muncul ke hadapan Xiaoyan. Di sisi lain pada saat ini Kongbing juga memerintahkan pasukannya untuk bersiap bertempur. Lalu kedua belah pihak berhadapan di bawah tatapan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Semua orang memperhatikan kedua tim ini dan berpikir bahwa kedua belah pihak tampak berimbang. Banyak gumaman di antara mereka segera terjadi dan berkata bahwa tim Fearless ini benar-benar dapat mengalahkan aliansi Dosian. Tampaknya tim dari dalam Ling ini benar-benar terlalu sombong untuk berhadapan dengan tim Veles. Tetapi pada saat itu mereka melihat ada seorang gadis kecil misterius yang berada dari tim Veles, namun keberadaannya benar-benar tidak terlihat. Dan mungkinkah tim Veles pada saat ini akan dikalahkan? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Gong Jing masih berdiri di atas pilar batu di kejauhan. Dia juga adalah salah satu orang dari alam tengah yang kuat. Kemudian seorang di belakangnya berkata dengan hormat, apakah pada saat ini tim Langsan mereka ingin pergi membantu? Menanggapi hal tersebut Gong Jing pada saat ini tidak bergerak dan hanya menggelengkan sedikit kepalanya. Gong Jing pada akhirnya lanjut berkata bahwa tim dari alam Ling ini memang berasal dari tingkat menengah, tetapi kekuatannya di bawah kelompok mereka, dan pada saat ini sepertinya percuma bergabung dengan kelompok itu. Oleh karena itu mereka hanya bisa diam dan duduk tenang menunggu pertempuran ini. Sementara itu kembali ke Kongbing yang pada saat ini tersenyum sinis menatap ke arah tim Veles. Kongbing pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin melihat apakah tim Veles bisa berhadapan dengan mereka. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini banyak sosok yang segera melesat mendekati Kongbing. Mereka melayang di udara di antara kelompok Kongbing dan kelompok Xiaoyan. Orang-orang ini benar-benar memiliki aura yang kuat. Tampaknya mereka datang ke sini untuk membantu Kongbing di dalam pertempuran. Situasi pertarungan tiba-tiba berubah dengan dua tim yang pada saat ini melawan tim Veles. Tim musuh pada saat ini memiliki 3 orang Dosian Bintang 4 dan 2 orang Dosian Bintang 5 ditambah dengan Kongbing. Dengan kemunculan orang-orang ini tim Veles pada saat ini benar-benar sangat tertekan dan mengerutkan kening. Melihat presi keterkejutan dari tim Veles, Kongbing segera tertawa. Kongbing lanjut berkata jika mereka memohon belas kasihan pada saat ini Kongbing akan dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mereka hidup. Tentu saja hal itu akan bisa dilakukan jika mereka menawarkan harta yang cukup bagus untuk ditukar dengan nyawa masing-masing. Menanggapi hal tersebut semua orang di tim Fearless benar-benar menjadi semakin murka. Sementara itu Rancang Pa pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka benar-benar memiliki jumlah orang yang banyak. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa situasi ini benar-benar tidak beres. Bagaimana jika mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu dan melawan mereka dengan keras di kemudian hari? Jika mereka pada saat ini bersikeras melawan kelompok dari Kongbing, maka mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan secara mengetahui bahwa menghadapi dua tim dengan level menengah ini bukanlah sebuah lelucon. Meskipun Xiaoyan telah menembus tahap akhir dari Dosian Bintang 4, Xiaoyan benar-benar harus menghadapi pertarungan dengan dua kelompok yang benar-benar memiliki kekuatan. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tim Veles, begitu juga dengan Rancang dan Ifeyu. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung, tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan saudara Xiaoyan. Begitu suara ini keluar, sosok Xiaoyan pun seketika terkejut dan segera menatap ke arah sumber suara. Xiaoyan pada saat ini tidak dapat mengingat sosok tersebut. Untuk beberapa saat setelah memperhatikannya, Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin terkejut karena ini adalah sosok Geng Ping. Xiaoyan tanpa sadar pada akhirnya bertanya apakah ini adalah saudara Geng Ping. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kongbing juga terkejut dan segera bertanya kepada Geng Ping, apakah Geng Ping
Mengenali kelompok mereka, Genping pun segera menjawab. Tentu saja mereka saling kenal dan mereka adalah teman lama. Xiao Yan pun tersenyum mendengar Genping yang berkata seperti itu. Sementara Genping pada saat ini lanjut mulai berbicara. Genping berkata karena mereka sudah saling kenal maka mereka bisa melupakan saja permasalahan hari ini. Menanggapi hal tersebut, Kong Bing tentu saja tidak akan menerima masukan dari Genping. Dengan sedikit dingin dirinya berkata, apakah Genping lupa bahwa ini bukan giliran Genping untuk mengambil keputusan? Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Bing, Genping pada saat ini tidak marah dan masih memiliki senyum di wajahnya. Genping pada akhirnya lanjut berkata karena mereka semua saling mengenal maka mereka harus berdampingan satu sama lain. Mengapa mereka pada saat ini harus berakhir dengan menyakiti kedua belah pihak? Mendengar perkataan dari Genping ini, Kong Bing pada saat ini menjadi semakin marah dan mulai berteriak. Kong Bing berkata bahwa orang-orang dari alam bawah ini benar-benar telah merusak wajahnya. Jika Kong Bing membiarkan mereka pergi, maka di manakah akan ditaruh wajah dari alam Ling? Oleh karena itu pada saat ini dirinya pasti tidak akan menyerah dalam permasalahan hari ini. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Bing, Genping pada akhirnya tersenyum masam. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Kong Bing. Genping lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka aliansi di antara mereka berakhir sampai di sini. Oleh karena itu pada saat ini Genping bisa menjadi penonton dan tidak pernah akan ikut campur. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terharu dan segera menangkupkan tinjunya ke arah Genping. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada Genping dan tersenyum. Genping pun tersenyum dan pada saat ini segera membawa pasukannya untuk segera mundur dan menyaksikan pertempuran. Pada saat ini sekali lagi hanya ada dua pasukan yang akan bertempur. Kong Bing pada saat ini benar-benar marah dan seketika berkata dengan suara dingin kepada tim Veles. Begitu juga dengan Genping. Kong Bing berkata bahwa untuk menghadapi tim Veles mereka tidak membutuhkan bantuan Genping. Meskipun Genping pergi pada saat ini tim Veles benar-benar tidak akan bisa bertahan bahkan hanya untuk malam ini. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiao Yan hanya tersenyum. Sementara itu Rancang pada saat ini mengangkat tangannya dan meninju dadanya dengan kedua kepalan tangan. Rancang pada saat ini segera berteriak jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dirinya juga tidak akan berniat melepaskan kelompok mereka. Setelah selesai berbicara tubuh Rancang pada akhirnya meledak dengan kekuatan puncak Dosian Bintang 5. Bersamaan orang-orang dari kelompok Kong Bing juga pada saat ini segera melesatkan masing-masing. Pada saat ini juga ada sosok yang merupakan Dosian Bintang 5 tahap awal di belakang Kong Bing. Menyadari hal tersebut Rancang pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk berurusan dengan pria yang berada di sebelah Kong Bing. Serahkan Kong Bing kepadanya dan mereka pada saat ini benar-benar harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan pun segera mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan segera melesat menuju ke arah sosok yang berada di sebelah Kong Bing. Tim Fearless juga pada saat ini tanpa perasaan takut segera melesat untuk berhadapan dengan masing-masing musuh mereka. Sementara itu Kong Bing pada saat ini berkata dengan suara yang dalam ke arah sosok yang bernama Wang Ming. Dirinya berkata bahwa Dosian Bintang 4 tahap akhir ini akan diserah kepada Wang Ming. Wang Ming harus membunuhnya dengan cepat dan hanya dengan cara seperti itu mereka akan bisa memenangkan pertempuran. Wang Ming pun mengangguk dan segera mengambil langkah maju sebelum akhirnya menginjak kehampaan. Tubuhnya berubah menjadi sinar pelangi yang langsung melesat menuju ke arah Xiao Yan. Di udara yang gelap hanya ada dua cahaya yang terlihat bertabrakan di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan terdengar suara logam yang bertabrakan api seketika memancar ke segala arah dan kekuatan dahsyat di antara kedua belah pihak pada saat ini meledak. Di sisi lain pertarungan di antara Rancang dan Kong Bing juga pada saat ini dimulai. Pertempuran di antara dua orang puncak Dosian Bintang 5 pada saat ini berlangsung dengan sangat sengit. Kedua belah pihak pada saat ini terlihat imbang dan tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Keduanya kembali melesat dan beradu pukulan dan pada saat ini keduanya benar-benar bertempur dengan sangat intens. Banyak benturan pada saat ini terjadi di antara Xiao Yan dan Wang Ming. Xiao Yan memegang pedang kuno api surgawi. Begitu serangan ini berbenturan dengan serangan dari Wang Ming pada saat ini kedua energi meledak seperti matahari. Sosok Xiao Yan sedikit gemetar dan Xiao Yan merasakan energi agung di depannya yang menyapu dan mata Xiao Yan menjadi sedikit serius. Seluruh ruang juga pada saat ini tampak bergetar dengan pertempuran di antara keduanya. Dihadapkan dengan gerakan cepat dan ganas dari Xiao Yan ini, Wang Ming pada saat ini segera menebas udara dengan pedang biru miliknya. Pertempuran di antara keduanya pada saat ini masih berlanjut dengan semua orang yang melotot di tengah-tengah pertempuran ini. Xiao Yan pada saat ini segera mendengar suara klik yang dihasilkan dari pedang kuno api surgawi. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar suara klik ini. Xiao Yan pada akhirnya melihat retakan yang pada saat ini merambat di pedang kuno api surgawi. Xiao Yan pada saat ini secara alami tahu bahwa pedang kuno api surgawi benar-benar sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Sekarang dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, tentu saja kekuatan keterampilan bertarung yang Xiao Yan tunjukkan tidak lagi sebanding dengan di masa lalu. Oleh karena itu kekuatan dari pedang kuno api surgawi ini benar-benar tidak akan bisa bertahan. Untuk menahan kekuatan dahsyat Xiao Yan, pada akhirnya di benturan terakhir pedang kuno api surgawi Xiao Yan pada saat ini benar-benar hancur. Ketika Wang Ming melihat hal ini, dirinya langsung meledek Xiao Yan. Haha, bocah, pedangmu hancur. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pun segera melesatkan tubuh guntur dewa kuno. Tubuh guntur sejati di lengan Xiao Yan yang dibentuk oleh guntur cahaya guntur pada akhirnya berkedip dan menyatu dengan api surgawi. Kekuatan yang dahsyat pada akhirnya segera meledak di tinju Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bergegas dengan tinju miliknya, Wang Ming pada akhirnya meledek Xiao Yan. Wang Ming berkata, apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar serius akan menggunakan dagingnya untuk berhadapan dengan pedang Wang Ming? Xiao Yan pada akhirnya berkata dengan ringan jika dirinya berpikir Xiao Yan telah kehilangan kekuatan bertarungnya karena kehilangan senjatanya, maka Xiao Yan khawatir Wang Ming pada saat ini akan kecewa mendengar perkataan Xiao Yan ini. Wang Ming pada akhirnya segera melangkah maju dan pada saat ini melesatkan pedang miliknya. Sementara itu Xiao Yan melesatkan tinjunya untuk berhadapan dengan pedang dari Wang Ming. Kedua belah pihak pada saat ini memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan mengakibatkan semua orang ternganga-nganga. Pada akhirnya di tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya, kedua belah pihak bertabrakan dengan sangat sengit. Terdengar suara keras dan benturan benar-benar terjadi di udara. Pada saat keduanya bertabrakan, tanah di bawah benar-benar hancur bersamaan dengan hal tersebut. Pertempuran di antara Rancang dan Kong Bing juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin intens. Keduanya bertarung dengan sangat cemas dan untuk beberapa saat mereka benar-benar berimbang, namun di tengah-tengah benturan antara Xiao Yan dan Wang Ming, sepertinya hal ini benar-benar akan menentukan pemenang di antara kedua belah pihak. Semua orang juga menyaksikan pertempuran ini dengan menahan nafas, dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang menatap ke arah benturan yang terjadi di antara Xiao Yan dan Wang Ming dan mereka semua menyipitkan mata masing-masing. Pada akhirnya pada saat ini suara teredam segera datang dari debu dan dua sosok segera keluar dari asap. Hampir pada waktu yang bersamaan sesosok tubuh pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah ketika sosoknya benar-benar menampakkan diri. Sosok yang baru saja keluar ini pada akhirnya mendapatkan ledekan di antara orang yang tidak terhitung jumlahnya yang berada di tembok kota. Sosok ini bukanlah sosok Xiao Yan yang terlihat lemah, melainkan Wang Ming yang merupakan seorang dosian bintang 5. Pada saat ini rambutnya acak-acakan dan sebagian besar daging serta darah di wajahnya terlihat hangus. Semua baju besi di tubuhnya juga pada saat ini terbakar dan Wang Ming benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Sosoknya benar-benar dihancurkan dan dirinya mencoba untuk menstabilkan diri. Namun dalam asap dan debu pada akhirnya sosok Xiao Yan terbungkus dalam api dan orang yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar terkejut. Semua orang bisa melihat Xiao Yan pada saat ini memiliki jejak darah di mulutnya. Dari penampilan ini jelas Xiao Yan menderita beberapa luka, tetapi jika dibandingkan dengan Wang Ming, Xiao Yan pada saat ini tampak lebih unggul. Semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan Xiao Yan segera bergegas melesat ke arah Wang Ming. Wajah Wang Ming pun pucat ketika menatap ke arah Xiao Yan yang bergegas sebelum dirinya sempat bereaksi. Pada saat ini di atas kepalanya Xiao Yan benar-benar sudah meluncur dengan tinju petir yang menyala-nyala. Bentrokan pada akhirnya kembali terjadi di antara Xiao Yan dan Wang Ming dengan benturan yang menakjubkan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mencari kesempatan untuk menyerang Wang Ming dari jarak dekat. Xiao Yan menyadari bahwa itu adalah kesempatan. Semua orang yang menyaksikan hal ini pada akhirnya terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa awan guntur kembali muncul. Semua orang menyadari bahwa ini adalah jurus yang akan dikeluarkan oleh Xiao Yan. Saat sebelumnya Xiao Yan mengeluarkan teknik ini untuk benar-benar membunuh badak guntur. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar memiliki banyak duga dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Wang Ming juga pada saat ini terlihat sangat marah dan sepertinya akan menggunakan kartu truf terkuat miliknya. Wang Ming pada saat ini menyadari sepertinya dirinya benar-benar bukanlah tandingan dari Xiao Yan. Meskipun kekuatannya merupakan doisan bintang 5, namun sebagai wakil dari seorang pemimpin bagaimana mungkin Wang Ming pada saat ini bisa kehilangan wajahnya. Pada akhirnya Wang Ming segera mengeluarkan teknik terkuat miliknya untuk menghadapi Xiao Yan. Hampir semua origin abadi yang tersisa di tubuhnya melonjak pada saat ini dengan gila-gilaan. Sumber energi ini seperti gelombang yang meledak dengan cahaya terang. Bersamaan dengan hal tersebut sosok hantu seketika terbentuk dalam sekejap. Sosok raksasa pada saat ini melayang di udara seolah-olah menempati separuh langit. Raksasa ini memegang pedang panjang biru di tangannya. Seolah-olah itu adalah transformasi besar dari Wang
Ming Wangming pada saat ini masih terus-menerus mencurahkan origin abadinya ke dalam bayangan dan bersiap untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga bersiap dengan serangan guntur di atas kepalanya. Kedua belah pihak pada saat ini tampaknya benar-benar mengeluarkan kekuatan terkuat mereka, membuat semua orang benar-benar terkejut. Bahkan Kong Bing yang bertempur dengan Rancang juga pada saat ini segera merasakan aura kuat dari Wangming. Melihat Wangming yang mengeluarkan teknik ini pada saat ini, Kong Bing berpikir bahwa Wangming akan segera memenangkan pertempuran. Sementara itu Rancang juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Rancang yakin 100% dengan kekuatan Xiao Yan. Meskipun kekuatan dari Wangming lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan, Rancang meyakini bahwa kekuatan dari seorang dosian bintang 5 tahap awal bukanlah tandingan bagi Xiao Yan. Xiao Yan segera memerintahkan senjata tombak untuk keluar dan ledakan pada saat ini segera terjadi. Ledakan yang menusuk gendang telinga dari semua orang pada saat ini tiba-tiba bergema. Semua orang melihat guntur jatuh dari langit merobek kegelapan dan melesat menuju ke bawah. Melihat guntur yang sangat dahsyat yang turun dari langit yang menderu ke telapak tangan Xiao Yan, semua orang pada saat ini benar-benar berseru ketika melihat tombak listrik yang dimiliki oleh dewa guntur. Mereka bergumam bahwa senjata ini adalah senjata badai petir legendaris yang telah membunuh puluhan dewa petarung dari aliansi Dosian. Banyak orang pernah melihat catatan mengenai senjata badai petir ini. Metode yang digunakan oleh Xiao Yan ini benar-benar sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh dewa petir. Bagaimana mungkin sebuah tim dari alam bawah bisa begitu kuat? Mungkinkah bocah ini adalah murid langsung dari dewa petir, atau bahkan dirinya adalah reinkarnasi dewa petir? Kedua belah pihak pada akhirnya saling bertemu, dan dengan ledakan yang pada saat ini terjadi, daerah sekitar pada saat ini benar-benar terkena dampak dari guntur yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Bahkan titik berkumpul di kejauhan pun terpengaruh, dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran ini dengan cepat mundur begitu guntur ini meledak. Cahaya guntur yang tidak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh semua orang di lautan guntur. Serangan balik dengan liar dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa orang pada saat ini terluka parah, dan pada saat ini Kong Bing yang sedang melawan Rancang juga tidak luput dari serangan guntur. Tampaknya pada saat ini serangan Xiao Yan benar-benar bukan hanya untuk mengalahkan Wangming. Seorang Xiao Yan benar-benar ingin mengakhiri pertempuran ini, dan dengan kekuatan guntur ini Xiao Yan benar-benar ingin menghabisi semua musuhnya. Wangming memuntahkan seteguk besar darah, dan cahaya listrik pada saat ini segera melintasi di sekujur tubuhnya. Wangming jelas benar-benar terpengaruh oleh ledakan senjata badai, dan dirinya pada saat ini hanya ada Kong Bing yang tersisa. Lebih lagi dengan Xiao Yan dan Rancang yang bekerja sama, sepertinya akan sangat mudah bagi mereka untuk menghabisi Kong Bing. Xiao Yan pun pada saat ini menghela nafas dan menekan emosinya dan menatap tajam ke arah Kong Bing di kejauhan. Xiao Yan yang telah membunuh Wangming dan pada saat ini menatap tajam ke arah Kong Bing. Kong Bing pada saat ini berkata bahwa Xiao Yan yang berasal dari alam bawah benar-benar sangat berani. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus mati di tangan Kong Bing. Kong Bing pada saat ini hanya bisa menatap ke arah kejauhan di mana Gong Jing berada. Kong Bing pada akhirnya segera berteriak agar saudara Gong Jing pada saat ini mengambil tindakan. Mendengar apa yang baru saja diteriakkan oleh Kong Bing pada saat ini, Gong Jing benar-benar masih terdiam dan tidak bergeming. Ada ekspresi penuh arti di wajahnya sebelum akhirnya Gong Jing pun segera membuka mulutnya. Gong Jing berkata bahwa tim Veles telah mengalahkan tim kuat dari aliansi Dosian jika Kong Bing memintanya untuk membantu mereka. Bukankah Kong Bing akan menyeret tim dari Gong Jing ke dalam permasalahan? Kata-kata itu pada akhirnya benar-benar terjatuh di telinga Kong Bing. Untuk sesaat wajah Kong Bing pada saat ini menjadi pucat dan dirinya benar-benar telah dikhianati oleh aliansinya. Kong Bing sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya yang pucat pada saat ini benar-benar menunjukkan bahwa Kong Bing benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk. Pada akhirnya Kong Bing kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan Rancang yang pada saat ini bergegas. Kong Bing berteriak agar mereka pada saat ini menunggu sebentar. Bisakah mereka mendengarkan apa yang pada saat ini ingin dirinya katakan? Mendengar hal tersebut, Rancang pada saat ini segera berhenti sejenak dan memandang ke arah Kong Bing. Sementara itu kecepatan di tubuh Xiao Yan pada saat ini tidak melambat. Dirinya buru-buru berkata bahwa dirinya baru saja menyinggung orang-orang dari tim Veles. Dirinya memiliki lebih dari 1 miliar pil original abadi di sini, dan dirinya akan membaginya. Bagaimana jika mereka berbagi setengah-setengah dari pil origin abadi yang ia miliki? Begitu Kong Bing selesai berbicara pada saat ini, tinju api surgawi Xiao Yan benar-benar melesat lagi ke arah Kong Bing. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memberi Kong Bing wajah apapun. Xiao Yan dan Rancang sama-sama menyerang dengan kekuatan fisik yang mereka miliki. Sementara itu Kong Bing yang
Tidak pandai dalam pertempuran tangan kosong harus berjuang untuk berhadapan dengan mereka terlebih lagi bagaimanapun juga Rancang juga merupakan puncak dari dosian bintang 5 yang sangat kuat pada akhirnya di tengah-tengah bombardir kedua belah pihak pada saat ini Rancang berhasil melesatkan tinjunya tinju yang seperti gunung pada saat ini meraung di punggung Kong Bing dan benturan segera terjadi suara terendam terdengar di punggung Kong Bing hingga pada akhirnya Kong Bing langsung terlempar. Ratusan meter Kong Bing segera menstabilkan sosoknya dan wajahnya pada saat ini benar-benar dipenuhi kepanikan lengannya pada saat ini juga terkulai setelah berhadapan dengan tinju keras dari Rancang Kong Bing segera memohon belas kasihan dengan keras kepada Xiao Yan dan Rancang. Tetapi Xiao Yan pada saat ini menutup telinga dan tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Kong Bing justru. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan tombak senjata. Badai petir yang sebelumnya Xiao Yan gunakan kekuatan guntur yang menindas pada saat ini benar-benar mengejutkan kembali semua orang. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan melesatkan tombak tersebut untuk pergi ke arah Kong Bing. Kecepatan dari senjata badai petir ini benar-benar sangat cepat. Kong Bing yang ingin melarikan diri pada saat ini benar-benar dikejar oleh tombak tersebut. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya semua energi origin abadi puncak bintang 5 dosian segera keluar dari tubuh Kong Bing. Kong Bing pada saat ini mengeluarkan teknik terkuatnya untuk berhadapan dengan tombak badai yang dilesatkan Xiao Yan. Kong Bing menggunakan semua keterampilan bertarung yang dirinya bisa serangkaian ledakan pada akhirnya terdengar satu demi satu dan keterampilan bertarung Kong Bing ini benar-benar tampak begitu renta. Serangan terkuat dari Kong Bing ini benar-benar hancur begitu bersentuhan dengan tombak badai petir. Kong Bing pada akhirnya mundur dengan keras dan terlihat sangat memalukan. Semua keterampilan bertarungnya hancur dan dirinya benar-benar gagal menghentikan tombak badai petir dari Xiao Yan. Rancang pada saat ini berkata bahwa Kong Bing benar-benar berani berhadapan dengan orang dari kuil kuno begitu. Kata-kata kuil kuno ini terdengar Kong Bing benar-benar tercengang. Kata kuil kuno ini benar-benar sangat terkenal. Dan kekuatannya benar-benar sebanding dengan aliansi. Dosian Kong Bing benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang pada saat ini dihadapinya merupakan orang dari kuil kuno. Namun sebelum sempat Kong Bing berbicara pada saat ini sosok Rancang dan Xiao Yan benar-benar telah melesat serangan masing-masing. Semua orang yang menyaksikan pertempuran pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari tim Veles benar-benar sangat kejam. Pada akhirnya di tengah-tengah serangan Xiao Yan dan Rancang pada saat ini teriakan Kong Bing berangsur-angsur melemah. Sosoknya juga pada saat ini terbang bebas dari langit dan aura Kong Bing perlahan-lahan mulai menghilang. Pada akhirnya Kong Bing pun benar-benar tewas di bawah serang Xiao Yan dan Rancang. Xiao Yan pada saat ini segera bergegas ke arah Kong Bing dan mengambil cincin penyimpanan milik Kong Bing. Xiao Yan tahu Kong Bing adalah orang yang kaya. Setelah apa yang dirinya lakukan, Xiao Yan pun segera memeriksa apa yang ada di dalam cincin penyimpanan dari Kong Bing. Xiao Yan bisa merasakan ada hampir 2 miliar pil origin abadi dari cincin penyimpanan. Jumlah ini begitu besar dan langsung membuat wajah Xiao Yan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Begitu Kong Bing meninggal, orang-orang dari alam Ling lainnya benar-benar mengalami kekalahan moral. Xiao Yan dan Rancang juga pada saat ini tidak berhenti. Mereka bergegas keluar dan langsung membunuh seluruh anggota dari alam Ling. Lebih dari belasan orang pada saat ini benar-benar terbunuh secara langsung di bawah tim Fearless. Gambaran pertempuran ini benar-benar sangat kejam, tetapi ini adalah kontes dari 10.000 alam yang ada di sini hanyalah pertempuran dan tidak ada belas kasihan. Pada akhirnya setelah pertempuran ini berakhir ada suara keheningan di seluruh tembok kota. Semuanya berlangsung begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi untuk sementara waktu. Semua orang hanya bisa bergumam bahwa tim Veles ini benar-benar memiliki sebuah kekuatan. Tim Alam Roh benar-benar dikalahkan dan seluruh pasukan pada saat ini dimusnahkan. Banyak tim yang menonton di tembok kota pada saat ini tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kembali pil origin abadi yang telah dirampas oleh Kong Bing. Sebaliknya pada saat ini mereka merasa sangat bersyukur karena orang-orang dari alam Ling benar-benar telah dibantai oleh tim Fearless. Sementara itu pada saat ini di pihak tim Veles tidak ada cedera besar yang dialami oleh semua anggota. Pada saat yang bersamaan Geng Ping dan yang lainnya pada saat ini segera terbang mendekati tim Veles. Kedua belah pihak saling memandang dan tersenyum dan pada saat ini Geng Ping menangkupkan tangannya. Geng Ping pada saat ini memuji Xiao Yan bahwa tingkat pertumbuhan dari saudara Xiao Yan semakin menakjubkan. Xiao Yan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa Xiao Yan hanya beruntung. Selain itu sepertinya saudara Geng Ping juga pada saat ini pasti lebih beruntung jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Geng Ping pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa saudara Xiao Yan memang benar mereka telah menemukan
Mata air spiritual kuno 8 warna di hutan gelap sebelumnya Xiaoyan sedikit tercengang saat mendengar hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum bersamaan dengan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu akhirnya bertanya kenapa saudara Gengping bisa terhubung dengan orang-orang dari alam Ling ini. Gengping pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka tidak memiliki hubungan, hanya saja tim dari Gengping dan tim Langsan dan tim dari Kongbing pada saat itu tiba di titik berkumpul terlebih dahulu. Setelah beberapa saat diskusi mereka pada akhirnya membuat aliansi untuk mengumpulkan sumber origin abadi, namun pada saat itu tim Langsan dan tim Gengping benar-benar tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu aliansi yang mereka bentuk bukanlah aliansi yang nyata. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan mengerti mengapa Gengping bersikap netral sebelumnya. Ternyata yang disebut aliansi mereka hanyalah aliansi seperti itu. Sementara itu di sisi lain Gengping segera berkata kepada Xiaoyan sebaiknya pada saat ini mereka pergi dan beristirahat terlebih dahulu, masih ada waktu sebelum fajar dan saudara Xiaoyan begitu juga dengan timnya bisa beristirahat. Xiaoyan pun mengangguk hingga pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini segera melesat pergi. Begitu kelompok Xiaoyan melewati tembok kota pada saat ini banyak sosok yang sedikit menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada tim Fearless setelah apa yang baru saja ditampilkan oleh tim Fearless. Mata yang tidak terhitung jumlahnya tertuju kepada Xiaoyan dan semuanya dipenuhi dengan rasa hormat pada saat ini. Meskipun Xiaoyan berasal dari alam bawah namun benar-benar tidak ada orang yang meremehkan mereka. Tim yang pada saat ini menangkupkan tangan kepada Xiaoyan merupakan tim yang berasal dari alam tingkat menengah. Tampaknya apa yang baru saja ditampilkan oleh tim Fearless benar-benar membuat semua tim yang berada di sini benar-benar takut. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada akhirnya telah sampai ke rumah batu. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera terlarut dalam proses istirahat dan pemulihan. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan di benua Dodi yang jauh dari bintang Hongmeng pada saat ini perubahan besar sedang terjadi. Semua orang di benua Dodi pada saat ini tiba di kota air mata secepat mungkin dan sosok padat pada saat ini memenuhi seluruh kota air mata. Ada seorang lelaki tua di hadapan semua orang yang pada saat ini berdiri tegak. Jika Xiaoyan melihatnya sekilas Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah sosok pelindung yakni Xiao Hutian. Dia orang sebelum membimbing Xiaoyan agar mencari bantuan di sarang alam Dewa Darah. Sosok Xiao Hutian pada saat ini segera berkata dan suaranya bergema di seluruh ruang kosong. Xiao Hutian menjelaskan bahwa benua Dodi pada saat ini sedang dalam masalah. Mereka bisa memilih untuk bertarung atau mereka bisa memilih untuk menghindari pertarungan. Xiao Hutian juga tahu bahwa ini adalah rumah semua orang dan mereka mungkin tidak akan mau menerima hal ini. Tetapi hari ini Xiao Hutian hanya ingin memberita kepada semua orang sebuah fakta. Jika mereka bertarung sekarang kemungkinan kemenangan mereka benar-benar hampir nol. Oleh karena itu mundur adalah pilihan terbaik yang mereka miliki pada saat ini. Begitu mendengar suara ini banyak mata pada saat ini menatap sosok yang memancarkan keagungan di hadapan masing-masing. Sosok-sosok yang berdiri di depan semuanya adalah kekuatan terkuat yang berada di benua Dodi. Ada 108 orang kuat yang dihidupkan kembali oleh Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar hampir kembali membentuk kekuatan benua Dodi. Hanya dalam waktu 100 tahun mereka pada saat ini benar-benar membuat benua Dodi menjadi semakin kuat. Benua Dodi bukan lagi benua yang tidak menghasilkan dosian karena di antara 108 leluhur yang berada di depan ada lebih dari belasan orang yang berhasil menembus jajaran dosian. Qianlao adalah pemimpin mereka dan kekuatan Qianlao juga merupakan yang terkuat di antara mereka. Jika kalian mengikatnya mereka adalah orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Xiaoyan sebelumnya tertidur. Kekuatan dari Qianlao pada saat ini telah mencapai dosian bintang 5 namun meskipun memiliki kekuatan yang sangat kuat tetapi pada saat ini seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Hutian semuanya benar-benar akan dikalahkan jika mereka memaksa untuk bertempur pada saat ini. Di dalam 100 tahun terakhir baik klan monster, keluarga Warcraft, klan manusia, klan iblis, dan klan Yao semuanya telah membuat kemajuan besar di sisi klan monster. King Lin pada saat ini merupakan pemimpin setelah garis keturunan diaktifkan. Kekuatan King Lin juga pada akhirnya berada di puncaknya dengan bantuan dan nasihat dari beberapa leluhur. Pada akhirnya King Lin benar-benar membuat kemajuan pesat. King Lin pada akhirnya King Lin menerobos ke tingkat dosian dan bersamaan dengan penerobosan tersebut garis keturunan dari klan monster juga telah sepenuhnya diaktifkan. Seluruh klan monster telah mengambil tampilan baru dan kekuatan semua anggota klan pada saat ini telah meningkat pesat. Sementara itu di dalam keluarga Warcraft ada generasi muda yang merupakan Cailin dan Chaos Immortal, tetapi bagaimanapun juga garis keturunan Cailin masih sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Chaos Immortal. Selama ratusan tahun ini juga Cailin telah menerobos ke tingkat dosian. Chaos Immortal, Chaos Overlord, dan Huo Kai Huang juga pada saat ini berhasil menerobos ke tingkat dosian. Dengan begitu keluarga Warcraft juga secara keseluruhan benar-benar meningkat pesat.
Sementara itu dari umat manusia dua bersaudara yakni Zhen Zongfu dan Zembu Fan dengan sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya dan leluhur mereka yang memberi mereka beberapa nasihat mereka pada akhirnya mencapai pencerahan dan berhasil maju ke tingkat dosian. Sementara itu beralih ke klan Yao yang meskipun sedikit lemah di bidang kekuatan Pak pada saat ini bakat Yao Lao dalam memurnikan pengobatan juga meledak dalam waktu singkat. Hal itu membuat klan Yao menjadi lebih makmur dan sejahtera dan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan di benua Doi. Di sisi lain dari klan iblis darah King Haoran dan King Yuan-Tian juga mengandalkan kuil iblis untuk membangkitkan kekuatannya dengan cepat. King Haoran bahkan telah mencapai tingkat kekuatan dosian bintang 2 yang menakutkan. Oleh karena itu pada saat ini kekuatan utama di benua Dodi telah meningkat secara signifikan. Kekuatan tempur mereka secara alami berbeda dari sebelumnya dan semua orang pada saat ini sangat bersemangat. Namun perkataan Xiao Wutian ini benar-benar mematahkan semangat semua orang. Tetapi meskipun begitu semua orang pada saat ini menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Wutian bukanlah tanpa alasan. Terlebih lagi yang paling penting adalah kelompok Xiaoyan yang membawa harapan dan masa depan benua Dodi pada saat ini belum kembali. Oleh karena itu pertempuran ini benar-benar tidak akan bisa terjadi tanpa kelompok Xiaoyan yang belum kembali. Dengan begitu maka saran dari Xiao Wutian yang menyarankan mundur dan menunggu kesempatan merupakan jalan terbaik. Ini bukanlah ketakutan tetapi ini adalah sebuah pemikiran yang bijak yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Tian. Sebaiknya mereka memberi waktu yang cukup kepada orang-orang di benua Dodi. Di masa depan akan berdiri kembali bersamaan dengan semua orang yang merenung. Pada akhirnya pada saat ini seseorang segera menanyakan sesuatu kepada Xiao Tian. Sosok tersebut pada saat ini bertanya jika mereka pada saat ini harus mundur maka kemanakah mereka bisa mundur. Semua orang juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berpikir kemanakah mereka akan mundur terlebih dahulu. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar pertanyaan tersebut. Sementara itu Xiao Tian pada saat ini segera melambaikan tangannya dan lubang cacing besar segera muncul. Setelah itu Xiao Tian kembali berbicara dengan suara yang kuat yang terdengar ke telinga semua orang. Xiao Tian segera menjelaskan bahwa ini sangat dekat dengan benua Dodi dan ada kekosongan yang disebut dengan dunia besar Doki. Dunia ini cukup untuk menampung jumlah orang di seluruh benua Dodi. Xiao Tian akan menggunakan segel untuk menyembunyikan lokasi itu. Mereka pada saat ini hanya memiliki tempat ini untuk bersembunyi terlebih dahulu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Xiao Wutian, semua orang tentu saja tidak mengetahui apa itu benua Doki terkecuali Cailin dan King Lin. Baik Cailin dan King Lin tentu saja mengetahui apa ini benua Doki. Oleh karena itu baik Cailin dan King Lin pada saat ini hanya bisa mengangguk. Benua Doki setelah ditinggalkan oleh Xiao Yan luasnya pada saat ini telah bertambah. Oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa benua Doki pada saat ini akan bisa menampung banyak orang dari benua Dodi. Sementara itu King Lin pada saat ini terlihat sedikit cemas. King Lin pada akhirnya berkata kepada Cailin, jika mereka pergi sekarang bagaimana saudara Xiaoyan kembali dan tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Mendengar hal tersebut Cailin sedikit mengerutkan kening dan menatap ke arah King Lin. Cailin lanjut menunjukkan senyum tipis dan dingin. Sebelum akhirnya berkata agar King Lin jangan khawatir, Xiaoyan pasti akan bisa menemukan mereka dan percayalah pada Xiaoyan dan mereka pada saat ini hanya harus bertahan dan menunggu. Xiaoyan kembali mendengar hal tersebut. King Lin pada saat ini matanya bergetar dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pada saat yang bersamaan sosok Xiaoqi juga terbang dan pada akhirnya ketiga istri Xiaoyan pada saat ini berkumpul. Sementara itu di sisi lain Xiao Tian kembali berbicara dengan tegas kepada semua orang. Xiao Wutian berkata bahwa tidak ada waktu lagi bagi mereka dan mereka tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Bahkan transfer skala besar seperti ini benar-benar akan memakan waktu hingga puluhan tahun. Tidak banyak waktu yang tersisa sebelum musuh mencapai benua Dodi dan semuanya harus melangkah dengan cepat. Pada akhirnya semua orang pun tidak memiliki keberatan dan semua orang segera menyerbu masuk ke lubang cacing lautan manusia yang tidak ada habisnya di kota pada saat ini dengan cepat mengalir ke lubang cacing. Xiao Tian pun menghela nafas perlahan saat melihat adegan ini. Dirinya pada akhirnya lanjut bergumam bahwa masa depan benua Dodi ini benar-benar akan dipercayakan kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di lautan kehampaan ada beberapa bahtera besar berwarna merah. Tua bahtera ini menuju ke benua Dodi dengan kecepatan yang cukup cepat. Dikhawatirkan dengan kecepatan seperti itu akan memakan waktu beberapa puluh tahun untuk mereka mencapai benua Dodi. Di bahtera-bahtera ini ada tulisan yang bertuliskan alam dewa darah. Di bahtera yang memimpin pada saat ini ada seorang lelaki tua dan orang tua ini terlihat kurus. Tidak seorang pun di benua Dodi mengenali wajah ini pada saat ini. Tetapi jika wajah ini muncul sebelum bencana kuno pasti akan ada keributan di antara orang-orang yang berada di benua Dodi. Dapat dikatakan bahwa orang ini sebelum bencana kuno adalah warga dari benua Dodi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang pria di belakang lelaki tua tersebut segera mulai berbicara. Dengan hormat pria itu segera menjelaskan bahwa mereka
Masih sekitar 30 tahun lagi dari benua Dodi, pria itu pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya sosok tua yang baru saja memberi informasi segera mundur. Mata lelaki tua yang merupakan pemimpin kelompok ini pada saat ini segera seolah-olah menembus ketiadaan dirinya, perlahan bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini adalah bekas rumahnya. Dirinya tidak tahu pada saat ini apa yang terjadi dengan benua Dodi, tetapi yang jelas tulang-tulang itu semua pasti sudah rusak. Yang ternyata sekarang alam Dewa Darah yang sebelumnya berniat menyerang, sekarang mereka benar-benar menyerang benua Dodi di saat Xiaoyan sekarang ikut dalam kompetisi untuk mencari bantuan. Sementara itu kembali ke orang-orang di benua Dodi yang pada saat ini masih terus-menerus memasuki lubang cacing. Perlahan-lahan pada akhirnya semua kota di benua Dodi pada saat ini benar-benar kosong. Begitu juga dengan kota Juxi yang besar seluruh dunia pada saat ini seolah-olah menjadi sunyi dengan semua orang yang benar-benar telah memasuki lubang cacing. Pada akhirnya setelah orang terakhir memasuki lubang cacing, Xiao Tian pun menghela nafas lega dan segera jatuh ke dalam lubang cacing dan meninggalkan benua Dodi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat berkumpul. Xiaoyan telah menyerap cukup banyak pil origin abadi dan bintang 4 yang awalnya redup di tubuh Xiaoyan sekali lagi meledak. Terlebih lagi pada saat ini bintang kelima Xiaoyan juga secara bertahap mulai terbentuk. Xiaoyan yang hendak membuka matanya pada saat ini sedikit terkejut karena jiwanya segera ditarik ke dalam pagoda pemurnian. Wajah Zhan Lao segera muncul di depan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Hal yang pada saat ini diucapkan Xiaoyan pertama kali adalah sebuah pertanyaan yang berbunyi, apakah mereka tidak akan ketahuan jika sering keluar masuk pagoda pemurnian? Zhan Lao pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa hanya jiwa Xiaoyan yang akan memasuki menara, oleh karena itu hal ini tidak akan ditemukan. Zhan Lao manggil Xiaoyan pertama karena kekuatan Xiaoyan secara bertahap telah menjadi semakin kuat. Sementara itu alasan kedua Zhan Lao memanggil Xiaoyan adalah karena seni roh pagoda pemurnian. Xiaoyan pun sedikit bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan sebenarnya masih belum bisa untuk memasuki lantai 7. Tetapi karena Xiaoyan tidak memiliki senjata apapun yang sebelumnya hancur, maka tidak ada salahnya untuk memasuki level 7 terlebih dahulu. Mereka harus segera masuk. Xiaoyan pada saat ini segera mengikuti Zhan Lao. Xiaoyan dan Zhan Lao yang pada saat ini sudah memasuki lantai ke-7. Xiaoyan datang ke pintu masuk lantai ke-7 dan segera bersiap. Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan melihat ke sekeliling. Ada banyak senjata, berbagai senjata dengan bentuk yang berbeda pada saat ini ditempatkan di 7 atau 8 platform yang mengitari Xiaoyan. Mulut Xiaoyan pada akhirnya ternganga dan tiba-tiba bersemangat, dan Xiaoyan berpikir mungkin senjata ini benar-benar berharga dan telah disiapkan untuk Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut Zhan Lao pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang terkejut dan mulai menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa ini adalah lantai ke-7 yakni lantai artefak dari pagoda pemurnian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhan Lao apakah Xiaoyan bisa menggunakan semua senjata ini. Zhan Lao pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini memilih dan mencobanya. Xiaoyan dengan penuh semangat pada saat ini segera memperhatikan senjata yang berada di sekelilingnya. Pada saat ini Xiaoyan telah mencicipi semua senjata yang berada di sini, namun tidak ada yang cocok. Xiaoyan pun dia menoleh ke samping dan dia pun melihat ada alat penempa. Zhan Lao mengatakan apa Xiaoyan ingin membuat senjatanya sendiri. Jika Xiaoyan memang ingin melakukan hal tersebut, maka ia harus menyuntikkan semua api dan menyiapkan 1 miliar pil origin abadi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan tidak akan bisa melelehkan bahan-bahan yang ada di sini. Zhan Lao akan membantu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sangat bersemangat. Dan Xiaoyan pada saat ini tidak menunda lagi. Pikiran Xiaoyan pun segera bergerak dan 1 miliar pil origin abadi segera muncul di hadapan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini telah bersiap, Zhan Lao pada akhirnya tersenyum dan mengangguk. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Zhan Lao bahwa mereka pada saat ini bisa mulai. Zhan Lao pun mengangguk dan memerintahkan Xiaoyan pada saat ini untuk segera memasukkan semua kekuatan api. Api segera dituangkan ke dalam tungku dengan gila-gilaan dan area di sekitarnya pada saat ini langsung menyala merah. Udara pada saat ini seolah-olah terbakar dengan suhu yang sangat tinggi. Tetapi meskipun begitu, akhirnya berhari-hari pun telah berlalu. Xiaoyan pun berniat untuk menciptakan senjata sendiri karena yang sebelumnya telah hancur dengan bahan-bahan yang ada di dalam pagoda ini. Pasti Xiaoyan mampu menciptakan senjata yang sangat lebih kuat. Akhirnya setelah berhari-hari melakukan proses penempaan, sebuah pedang yang hampir sama dengan milik Xiao yang sebelumnya pun tercipta yang menimbulkan aura api yang sangat mengerikan. Dan pedang ini diciptakan dari bahan vibranium yang paling